Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian wajib bertawakal jika kalian beriman. Berarti kalau kalian tidak bertawakal, kalian bisa kehilangan iman. 5. Sidqat tawakkuli 'ala Allahi sababun li taysir rizqi. Kejujuran tawakal kepada Allah adalah sebab dimudahkannya rezeki. Karena yang ngatur rezeki itu Allah. Antum kalau rezekinya seret, coba tingkatkan tawakalnya kepada Allah. Tingkatkan ibadah kepada Allah, tingkatkan ketaatan juga kepada Allah. Karena tawakal ini sangat erat kaitannya dengan iman. Dan iman itu erat kaitannya dengan ilmu dan amal. Coba tingkatkan ilmu, ma'rifatullah, tingkatkan amal, tambahi ibadahnya lagi, nanti keimanan meningkat. Kalau imannya meningkat, pasti tawakalnya meningkat. Begitu caranya. Jangan cuma meningkatkan kinerjanya doang, tidak. Kinerja boleh ditingkatkan, tapi jangan lupa meningkatkan iman lebih penting. Karena orang yang imannya kuat gak mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang beriman dibatasi rezekinya, iya. Karena Allah gak suka orang yang beriman, yang ahli ibadah, kemudian disibukkan dengan urusan dunia. Allah gak suka. Justru diseleksi memang. Orang-orang yang Allah benci digelontorin dunia. Orang yang Allah benci dibiarin sibuk dengan dunia. Tapi kalau orang yang Allah cintai, pasti dibatasi dunianya. Makanya orang-orang hebat tuh rata-rata nggak kaya raya banget. Kalaupun dia kaya raya, tetap nggak disibukkan dengan kekayaannya. Dia masih bisa menuntut ilmu, masih bisa beramal soleh, masih bahkan bisa jihad. Contoh para sahabat yang kaya raya masih bisa jihad, masih bisa berdakwah dan sebagainya, masih bisa ngaji kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak terbuang waktu. Seperti orang kaya di Riyadh itu, saya Sulaiman Ar-Rajihi, itu orang paling kaya di sana, tapi masih ngaji kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Jadi sama-sama tua gitu. Biasanya orang tua seleranya sama yang tua gitu ya. Kalau yang muda seleranya sama muda ya. Umum seperti itu. Jadi artinya apa? Walaupun kaya raya, tidak lupa untuk menimba ilmu, datang di majelis ilmu. Dan di sini rata-rata yang nimba ilmu ini orang-orang miskin. Antum kalau dikasih kekayaan sedikit saja, saya yakin dah gak mau ngaji lagi. Yakin, gak yakin ya, hampir yakin. Antum kalau kaya ya, penghasilannya sejam 1 miliar, nggak kebanyakan. Sejam 100 juta aja itu. Sejam 1 juta udah banyak kali ya. Sejam 1 juta aja, udah gak mau duduk di sini kemungkinan. Udah berat gitu. Duduknya sudah entah kemana-mana itu. Udah keluar negeri jalan-jalan. Jadi begitu, orang beriman itu dibatasi memang, nggak perlu kaya-kaya banget. Yang penting apa? Bermanfaat, bisa maksimal untuk taat. Kemudian 6. Hidayatul thair ila talabi rizqihi. Hidayah untuk burung. Jadi burung itu bisa dapat rezeki juga, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi burung nyari rezeki itu kemana? Allah yang menunjukin. Lebah itu nyari bunga kemana? Allah yang menunjukin. Lalat nyari bangkai kemana? Allah yang menunjukin. Semut nyari makan kemana? Allah yang menunjukin. Semua Allah yang menunjukin. Itu hidayah umum ya. Hidayah Allah untuk seluruh makhluk, untuk apa? Eksistensinya hidup di dunia. Semua petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "A'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Allah memberikan segala sesuatu kepada makhluknya, kemudian Allah memberi apa? Hidayah. Jadi hidayah untuk meraih rezeki itu semua petunjuk dari Allah. Kemudian yang ketujuh, anna talaba rizqi waqtuhu an-nahar. Mencari rezeki itu waktunya siang. Nah, kecuali antum lembur atau satpam ya, kerjanya malam-malam, atau maling ya. Maling siang juga banyak sekarang. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan siang sebagai apa? Ma'ash. Ma'ash itu waktunya mencari mata pencaharian, mencari rezeki. Walaupun ya ada yang dibolak-balik ya, seperti kelelawar gitu. Kelelawar itu balik ya, nyari rezekinya kapan? Malam. Makanya tidurnya juga kebalik.
untuk kelelawar. Walailu sakanun, dan malam itu sebagai sakan. Sakan itu tenang untuk tinggal di rumah. Sakan juga itu, rumah itu sakan. Sakan itu tenang. Jadi malam itu waktunya tenang. Ya kecuali beberapa pekerjaan yang harus dilakukan malam hari seperti ribat, menjaga tapal batas dari serangan orang kafir itu malam. Dan itu keutamanya luar biasa. Makanya kalau yang jadi satpam niatkan ribat. Ya. Yang jadi satpam niatkan apa? Ribat. Ribat itu apa? Menjaga keamanan kaum muslimin, menjaga komplek, menjaga bahkan menjaga bank itu juga dibolehkan. Kerja di bank semuanya haram kecuali satpam bank. Ulama menyebutkan begitu. Tapi niatnya yang betul, niatnya apa? Menjaga harta kaum muslimin. Begitu. Kemudian yang kedelapan, al-irsadu ilal bukur fi talabi rizki. Bimbingan untuk apa? Berangkat pagi-pagi dalam mencari rizki. Jadi jangan telat, jangan malas di waktu pagi. Orang kafir banyak yang pagi-pagi tidur. Kalau orang mukmin tidak ya, mukmin itu tidurnya nanti pertengahan siang, qailulah namanya. Kalau mau tidur ya, dan itu sunnah ya. Kata Rasulullah apa? Kilu fa inna syaitan la yakilu. Tidur sianglah karena setan tidak tidur siang. Jadi siapa yang tidak tidur siang? Setan. Yang kesembilan, al-irsadu ila darbi fil ardi fi talabi rizki. Bimbingan untuk apa? Menempuh perjalanan di bumi. Jadi keluar fi manakibiha gitu disebutkan. Untuk mencari rizki. Jadi kita dianjurkan begitu, jangan tinggal diam di rumah. Tapi sekarang ternyata Masya Allah ya, orang yang diam di rumah rizkinya lebih banyak ya. Jual beli online, ngalahin orang yang buka toko pagi-pagi gitu, nggak ada yang datang. Yang online udah datang banyak. Ini zaman udah berbeda ya. Jadi sekarang berangkat pagi-paginya menjelajahi dunia maya gitu. Itu juga dianggap berangkat pagi-pagi. Bahkan namanya online itu 24 jam bisa ya. Tapi hati-hati ya, jangan mencari rezeki malam-malam kalau bisa siang. Karena secara umum malam itu waktunya apa? Istirahat atau ibadah. Jadi kalau antum siang malam kerja, kapan ibadahnya gitu. Harus ada waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Maka berjalanlah di penjuru bumi dan makanlah dari rezekinya. 10. Anna aktsarun nasi muqassaruna fi tawakkul. Kebanyakan manusia itu kurang dalam bertawakal. Karena mereka lebih banyak apa? Bergantung kepada sebab-sebab. Itu yang paling banyak, manusia itu lemah iman. Orang lemah iman yang mengandalkan apa? Kekuatannya sendiri, kecerdasannya, kekuatannya, koneksinya, pokoknya sebab-sebab semua dicari semaksimal mungkin. Sementara Allah berdoanya cuma formalitas. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa. Kalau orang tawakal itu doanya serius berkali-kali sebanyak mungkin. Itu tanda tawakalnya. Yang ke-11, anal ghaflah anillah, lalai dari Allah dan bersandar kepada sebab, itu adalah sebab terhalangnya kebaikan. Sebab terhalangnya kebaikan. Firman. Firman itu terhalang ya. Tapi di Indonesia jadi nama orang. Pak Hirman. Kemudian yang ke-12, anamayadina rizki toir ausa'u min ghairihi. Medan rizkinya burung lebih luas daripada yang lain. Ya, burung itu terbang bisa antar benua ya, Masya Allah. Hewan lain enggak, hewan lain cuma ya deket-deket aja karena nggak bisa terbang. Makanya dengan terbang itu bisa menjelajahi tempat yang jauh. Itulah rezekinya burung ya, lebih luas. Makanya orang yang kerjanya naik pesawat terbang, nah itu rezekinya luas. Antum naik pesawat terbang kalau mudik doang, nah itu rezekinya ya segitu. Orang
tiba-tiba terbang ke sana. Itu kan orang rezekinya lain ya. Kemudian yang ke-13, inna tawakkul hakikatan man ya'lamu annallaha qad dhamina li 'abdihi. Tawakkul yang hakiki adalah orang yang tawakal yang hakiki adalah orang yang mengetahui bahwa Allah telah menjamin bagi hambanya rizkinya. Allah telah menjamin bagi hambanya rizkinya dan mencukupinya. Kalau kita tahu itu dan yakin dengan itu, itulah orang yang bertawakal pada Allah. Jadi kalau nggak dapat, yakin ini bukan rizkiku, selesai. Wa yusaddiqullah fima dhaminah, maka dia membenarkan Allah atas jaminannya. Wa yathiqu biqalbihi, dan dia percaya dengan hatinya. Wa yuhaqqiqu al-i'timada alaihi, dan merealisasikan penyandaran hati kepadanya. Fima dhaminahu, dalam jaminannya, minar rizki, dari rizki, min ghairi an yukhrijal tawakkul, tanpa mengeluarkan tawakal, makhrajal asbab, keluarnya sebab, istijlabir rizki bihi, dalam meraih rizki dengannya. Jadi tidak sampai tawakul itu menjadi sebab gitu. Artinya ya udah yakin seyakin-yakinnya rizki itu dari Allah, bukan dari tawakulnya juga gitu. Ini tawakul yang sempurna, itu hakikat tawakul. Kita selesaikan ya satu hadis lagi biar selesai, karena besok udah hari Arafah. Hadis yang terakhir 50 tentang keutamaan apa? Zikir. Nah, sekarang juga hari-hari Dzulhijjah ini yang paling penting adalah memperbanyak zikir sebenarnya ya. Rahasia keutamaan 10 hari pertama Dzulhijjah ini yang amal soleh dilipat gandakan. Ternyata Nabi secara khusus menyuruh apa? Wa'aksiru fihinna at-takbir wa tahmid wa tahlil. Ini paling banyak diucapkan. Makanya antum sering-sering takbiran di hari-hari sekarang. Udah berapa ribu kali antum takbiran? Udah tanggal 1 udah lama. Kalau sehari 1000 kan lumayan tuh, udah berapa ribu. Diperbanyak lagi, kalau masih kurang perbanyak lagi. Kalau belum ada 5000 masih sangat kurang ya. Perbanyak sebanyak mungkin. Kapan saja, di mana saja, selama tidak ada kendala ya, tidak ada halangan. Kalau lagi ngomong ya nggak bisa kita takbiran. Jadi ketika antum naik motor, ketika antum menunggu, pokoknya nggak dalam kesibukan lain, silakan takbiran, perbanyak takbiran. Hadis yang ke-50 dari Abdullah ibni Busr radhiyallahu anhu qala, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada orang yang mendatangi Nabi. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna syara'i'al Islam qad kathurat alaina. Syariat Islam ini terlalu banyak atas kami, merasa berat itu, banyak sekali kepada kami. Babun natamassaku bihi jami'un, maka tunjukkan kepadaku satu pintu yang kami berpegang teguh dengannya, yang itu jami', mengumpulkan semuanya. Ya, ini minta amal yang mengumpulkan semuanya, menunjukkan memang amal ini luar biasa. Maka apa kata Rasul? La yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Senantiasa lidahmu basah dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Basah di sini bukan basah air liur ya. Basah ini kata kiasan saja, maksudnya terus berzikir. Jadi seakan-akan basah dengan zikir. Jadi terus-menerus lidahmu berzikir pada Allah. Itu amal yang mencakup seluruh kebaikan. Artinya mencakup segala pintu kebaikan. Jadi rugi sekali orang yang sedikit zikirnya. Ya, maka perbanyak zikir. Zikir ini luar biasa ya. Ahli zikir itu bakal dekat dengan Allah, dicintai Allah. Ahli sholawat juga akan mencintai Rasulullah dan dicintai Rasulullah. Ahli zikir secara umum dicintai Allah, dia mencintai Allah dan dicintai Allah. Jadi orang ahli zikir nggak bakal jadi senang maksiat, karena dia zikir selalu ingat Allah. Kapan dia maksiat, pasti sedang lalai.
Nah, tentu saja zikir itu harus dibarengi dengan ilmu. Kalau semakin paham dengan kalimat thayyibah yang dia baca, semakin ngerti tentang sifat-sifat Allah, semakin sempurna zikirnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan lafaz seperti itu. Dan juga dikeluarkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih, dan semua yang mengeluarkan dari riwayat Amr bin Qais Al-Kindi dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, dan dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan yang lainnya dari hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, akhiru ma qultu lahu, yang terakhir yang aku ucapkan untuknya, ayul a'mali khairun au aqrabu ilallah, amal apa yang paling baik dan paling dekat kepada Allah? Maka kata Rasul, antamuta wa lisanuka raddun min dzikrillah, kamu mati sementara lidahmu basah dengan zikir mengingat Allah. Nah, ini keutamaan zikir luar biasa ya. Perbanyak zikir maka Anda menjadi wali Allah. Al-hadis aslun fi fadli dzikir. Hadis ini pokok dalam keutamaan zikir. Wa qaluhu la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Kinayatun, ini adalah kata kiasan ya, bukan betul-betul basah air liur gitu, bukan. Jadi bahasa ini kata kiasan karena saking banyaknya zikir dengan lidah sehingga seakan-akan basah. Wa khabarun ma'nahu al-amr, dan ini berita tapi maknanya perintah. Senantiasa lidahmu basah dengan zikir pada Allah, maka basahi lidahmu gitu. Sering-sering kamu berzikir, perintah. Berita tapi maknanya apa? Perintah. Faedah dari hadis ini yang pertama, banyaknya macam-macam ibadah dan pintu-pintu kebaikan. Pintu kebaikan banyak, tapi ini sahabat minta yang paling mengumpulkan zikir ternyata. Ibadah banyak sekali, tapi orang yang paling ahli ibadah adalah yang paling ahli zikir. Dua, ana min azimi fadlillahi taisir asbabal ajr. Di antara karunia Allah yang agung, adalah dimudahkan sebab-sebab pahala. Jadi kalau antum gampang dapat pahala, itulah karunia Allah yang paling agung. Tapi kalau malas cari pahala, ya, waktu terlewat tanpa pahala, ya itu berarti kurang besar karunia Allah buat kita. Yang ketiga, tafadulul ibad fi nasibihim min abwabil birri wal khair. Bertingkat-tingkatnya hamba dalam bagian mereka dari pintu-pintu kebaikan. Jadi tidak sama pintu kebaikan yang dibukakan oleh Allah untuk masing-masing hamba. Ada orang yang digampangkan sedekah, ada juga yang tidak karena nggak punya duit. Ada yang dimudahkan tahajud, ada juga yang tidak karena mungkin dia kelelahan kerja di siang hari. Ada yang dimudahkan baca Quran, ada juga yang tidak karena apa? Nggak ada waktu untuk baca Quran. Ya, saking banyaknya kegiatan yang lain dan seterusnya, macam-macam orang punya pintu kebaikan. Yang keempat, hubbu sahabati lil khair, cintanya sahabat kepada kebaikan dan semangat mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pertanyaan tadi apa yang paling mendekatkan diri kepada Allah? Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu ambisi para sahabat. 5. Keutamaan zikir pada Allah. Keutamaan zikir pada Allah, di mana Nabi bilang atau sahabat tadi yang bertanya menganggap itu mengumpulkan segala kebaikan, satu pintu yang mengumpulkan segala kebaikan. Yang keenam, anakasrata dzikir, banyak zikir dengan lidah berupa tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan yang lainnya, hauqalah. Wa ghairu dzalika, dan selain itu muwatta'atil qalbi, yang bertepatan dengan hati. Jadi bukan lisan tanpa hati ya, jadi harus disesuaikan dengan hati. Yaqumu maqama katsir min nawafil ta'at, itu bisa menggantikan kebanyakan dari ibadah-ibadah tambahan.
ibadah-ibadah sunnah yang lain bisa digantikan dengan apa? Banyaknya zikir. Dan di antara yang menunjukkan akan hal itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lian akulah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu." Aku mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ini 4 kalimat, lebih aku sukai daripada yang terbit matahari padanya, dunia. Lebih baik daripada dunia, matahari terbit di dunia ini. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani. Dua kalimat yang ringan, dua kalimat yang ringan, dua kalimat yang ringan, mana tadi? Dua kalimat yang ringan apa terusnya? Nah itu. Dan ringan di lidah dan berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi ini sederhana sekali, dua kalimat ringan di lidah, memang gampang sekali di lidah. Tapi apa? Ringan di lidah tapi berat di timbangan. Ini kan keistimewaan. Biasanya yang berat dapatnya berat, yang ringan dapatnya ringan. Ini enggak, ringan perbuatannya, berat hasilnya. Ini luar biasa. Makanya jangan diremehkan ya. Zikir ini jangan diremehkan, luar biasa. Dan dicintai oleh Ar-Rahman. Dan dicintai ini enggak bisa diukur ya. Betapa besarnya pahala berupa apa? Dicintai oleh Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Kemudian juga sabda Nabi SAW, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali, karena kaman a'taqa arba'atan anfus, maka seperti memerdekakan 4 jiwa dari keturunan Ismail, memerdekakan budak. Dalam riwayat 10 budak ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, man qala subhanallah wa bihamdi, dalam sehari 100 kali, maka dihapus darinya kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Jadi zikir juga bisa menghapuskan dosa-dosa. Subhanallah wa bihamdi. Kemudian juga Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari 100 kali, maka baginya seperti membebaskan 10 budak. Jadi kalau 10 kali cuma 4 budak ya dari keturunan Ismail. Kalau ini seperti membebaskan 10 budak, dan ditulis baginya 100 kebaikan dan dihapus darinya 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzan, dan baginya penjagaan dari setan pada hari itu sampai sore. Dan tidak ada seorang pun yang mendatangkan dengan perkara yang lebih utama dari itu, daripada yang dia bawa, kecuali orang yang beramal lebih banyak darinya. Jadi beramal lebih dari 100 boleh, silakan. 100 itu yang menghasilkan ini tadi. Kalau lebih dari 100 tentu lebih banyak lagi. Kemudian yang ketujuh, mura'atuhu sallallahu alaihi wasallam lisailin bi ijabati kullin bima yunasibu. Perhatian Nabi SAW terhadap orang-orang yang bertanya, di mana beliau menjawab masing-masing sesuai dengan pertanyaannya. Hada ma tayassara imla'uhu, inilah yang mudah untuk ini salah tempat ini. Tiba-tiba ada penutupan. Bentar dulu. Yang ke-8, soalu hadzal rajul, pertanyaan orang ini kepada Rasulullah SAW, misalun minal amtsilah katsira, adalah contoh di antara contoh-contoh yang banyak dalam pertanyaan-pertanyaan sahabat Rasulullah SAW.
tentang perkara-perkara agama. Wa kullu dzalika dalun ala fadlihim, semua itu menunjukkan kepada keutamaan mereka para sahabat radhiyallahu anhum, wa nubluhum, dan juga kecerdasan mereka, wa sabaquhum, dan pendahuluan mereka kepada segala kebaikan dan semangat mereka kepada setiap kebaikan. Wal murad bi syara'i, dan yang dimaksud dengan syariat-syariat allati kathurat, yang banyak, ya syariat yang banyak itu adalah nawafil, ibadah-ibadah tambahan. Waqad arada hada sahabat ini dia ingin apa? Mengetahui jalan di antara jalan-jalan kebaikan yang khusus, ya, dengan tambahan perhatian untuk menghasilkan pahala di sisi Allah Ta'ala yang banyak. Adapun fardu-fardu, maka itu dituntut semuanya, ya. Fardu-fardu nggak bisa digantikan dengan zikir. Wa yajibu 'alal muslim atamasuk biha, wajib atas muslim untuk berpegang teguh dengannya semuanya. Yang fardu nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Kemudian kembali ke depan tadi, hada ma tayassara imlahu, inilah yang mudah untuk disampaikan dari apa yang Allah bentangkan dengannya dari pemahaman apa yang ada dalam hadis-hadis ini dari faedah-faedah. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita, dan mengajarkan kepada kita apa yang bermanfaat bagi kita dengan karunia dan kemurahannya. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salah tempat ini, harusnya paling belakang. Dan selesai dari mendiktekan ini di tanggal 12 bulan Rajab tahun 1428 sejak hijrah Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai, alhamdulillah. Semoga Allah memberikan pahala berlimpah kepada penulis dan pensyarah dan kita semuanya. Semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya, ya. Dan mudah-mudahan, ya, Allah juga memberi kemudahan bagi kita untuk memurojaahnya, karena ilmu kalau nggak dimurojaah pasti hanya numpang lewat, ya. Dimurojaah, diamalkan, menjadi bekal untuk kehidupan kita. Nanti lanjut dengan kitab Umdatul Ahkam insyaallah. Biar antum lanjut hafalannya, ya. Ini setelah hafal Arba'in Nawawi, yang hafal alhamdulillah, yang belum hafal hafal lagi. Nanti lanjutannya apa? Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam itu kumpulan hadis Bukhari Muslim yang seputar hukum-hukum. Dan itu sangat bagus sekali, nggak perlu pusing ini riwayat siapa, pokoknya Bukhari Muslim. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Kait tawakal tadi kan, Ya. Obat yang diinginkan tidak ada pilihan obat jentik lainnya. Ini sering terjadi nih saat jika anak sakit yang biasa pakai obat ini, tapi kita nggak jadi beli gitu karena obat ini nggak ada. Gitu. Sementara obat lain ada gitu. Apakah ini juga masuk? Bisa jadi masuk kategori mengandalkan, ya, terlalu mengandalkan obat, terlalu bersandar kepada sebab. Jangan, sebab itu hanya sebab. Yang menyembuhkan itu Allah. Jangan antum yakin ini obat ini yang menyembuhkan anak saya, nggak boleh. Itu seperti itu. Kalau fanatik kepada obat begitu, fanatik kepada dokter juga gitu. Nggak usah terlalu fanatik. Yang penting ambil sebab. Dokter jelas ini terpercaya kan. Antum sakit gigi ya ke dokter gigi, jangan ke dokter dokter yang lain. Sesuai lah gitu. Sakit gigi ke dokter hewan, ya. Ya itu nggak sesuai nanti. Ini obat lain gitu saja. Iya. Sama kayak dokter ini ada. Iya, dokter lain. Gimana ya? Memang gitu. Yang penting sesuai gitu. Bahkan nggak ada dokter mantri pun bisa. Emang kenapa rupanya? Jangan terlalu fanatik gitu. Itu orang-orang kaya yang dokternya paling hebat mati juga kan? Ya, mati juga, sama aja. Allah yang mengatur semua itu gitu. Orang-orang yang miskin kalau ditakdirkan sehat-sehat juga, kadang berobat cuma pakai ramuan apa gitu, gampang tuh sembuh juga. Itu kalau diterapkan ke orang kaya nggak sembuh, karena orang kaya harus keluar duit gitu, ya. Memang begitu, Allah sudah atur gitu. Jadi nggak usah iri dengan orang lain yang punya dokter canggih segala macam. Masing-masing udah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan antum segitu, ya udah segitu, udah masalah gitu.
Jangan kemudian iri dan cemburu dengan orang lain yang punya fasilitas kesehatan lebih mewah dan sebagainya. Masing-masing sudah dibagi oleh Allah. Kadang orang juga pindah kerja sana. Kenapa? Di sana fasilitas kesehatannya lebih mantap. Hanya faktor itu. Ya. Harusnya pindah atau nggak pindah itu faktor iman itu yang menentukan. Di sini lebih gampang ibadah, walaupun di sana gajinya lebih banyak, tapi susah ibadah. Itu jadi alternatif. Bukan alternatif, pilihan terbaik ya. Antum pilihan kerja bergantung apa? Berdasarkan keimanan. Ada lagi? Ya. Ya. Hari tasyrik itu larangannya apakah untuk puasa sunnah saja atau termasuk puasa wajib? Secara umum ya, untuk wajib yang kodok atau nadar itu memang nggak boleh. Artinya hari lain masih banyak, hari lain masih banyak. Jadi tidak boleh karena memang dilarang untuk puasa di hari-hari itu. Kecuali yang dibolehkan orang puasa di hari tasyrik adalah orang haji yang dia harus puasa 10 hari karena apa ya lupa saya. Pokoknya dia hukuman ada puasa 10 hari karena nggak punya hadiu ya. Karena nggak punya hadiu maka dia puasa 3 hari di saat haji dan 7 hari di rumahnya. Nah itu kalau nggak ada hari lagi selain tasyrik ya udah puasa di tasyrik karena ada perkiraan nanti habis tasyrik harus pulang misalnya. Nah itu terpaksa dibolehkan di situ. Selain itu tidak ada rukhsah ya untuk puasa di hari tasyrik. Ya. Nah, kenapa tawakul sama tawakal kenapa? Satu bahasa Arab, satu bahasa Indonesia gitu. Jadi jangan kaget ya, begitu. Yang mana yang bahasa Indonesia? Tawakal ya bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab tawakul aslinya. Jadi tawakal udah jadi bahasa Indonesia. Ada bahasa Arab tawakal, tapi itu kata kerja. Jadi tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Nah, gitu. Masdarnya tawakul. Di Indonesia jadi tawakal. Nah, itu ngambil kata kerja berarti. Kalau tawakal artinya telah bertawakal gitu aslinya. Ini telah bertawakul. Udah. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.